Shalom Jemaat GKO Kristus Raja. Hari ini kita akan mengadakan ibadah rumah tangga. Kita bersyukur kepada Tuhan karena diizinkan untuk mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersaat teduh, minta bimbingan Roh Kudus supaya kita bisa mengikuti ibadah dengan baik dan diberkati. Mari bersaat teduh. Amin. Saudara, mari kita mulai dengan kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 13 bait yang pertama dan yang kedua, Allah Bapa Tuhan. Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Saudara, kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk beribadah kepadamu, untuk memuji nama-Mu yang agung dan mulia, untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar semua menjadi berkat buat kami ya Allah, supaya kami sadar bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah hari ini terjadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan mendengarkan firman. Mari kita lebih dulu mempersiapkan diri dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat Haleluya Pujilah nomor 1. Maha Esa.
Saudara, kita akan membaca firman, merenungkannya. Kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Tuntun hati, pikiran, roh kami dengan Roh Kudus-Mu, indera kami, tubuh kami, supaya ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan benar, dan kuasa firman itu boleh membangun kami untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, mari kita buka kitab Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kalau sudah dapat saya akan bacakan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantau Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana dan yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saudara-saudara, shalom. Ya, tema yang hari ini diberikan adalah ada Tuhan. Ada Tuhan. Baik. Jadi kita melihat di sini saudara, para murid-murid Yesus tentunya masih mengalami trauma, kegelisahan, walaupun juga pernah dijumpai di rumah waktu mereka bersama-sama, dan ini perjumpaan yang ketiga. Tetapi mereka tidak bisa bersama-sama seperti waktu dulu Yesus belum disalibkan, karena Yesus kadang-kala hadir, kadang-kadang juga tidak hadir bersama dengan mereka. Nah saudara-saudara, jadi mereka kadang-kadang masih mengalami perasaan galau, ya, perasaan mau bersama-sama Yesus, ya. Dan dikatakan di sini di pantai berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon, "Aku mau menangkap ikan." Mereka semuanya ikut, saudara. Dan kalau kita lihat mulai malam, saudara, menjelang malam mereka udah mulai menjala ikan.
Mereka ini penjala yang profesional, tahu tempat ikan pada malam hari di mana ya. Tetapi mereka berkali-kali nabur, ya, menjala, tidak dapat, dijala lagi tidak dapat. Tentunya lebih dari puluhan kali, ya mungkin puluhan kali sudah ya, karena dari malam sampai menjelang siang mereka nggak dapat apa-apa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, seolah-olah kok berkat jauh, kok seolah-olah Tuhan nggak menyertai, kok seolah-olah tidak ada jawaban. Ya, saya yakin mereka juga udah berdoa. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari juga banyak orang yang seperti itu. Ya, mereka mungkin penghasilannya masih kecil, beli pakaian juga yang murah, beli sepatu juga yang serba murah, yang penting pakai, ya. Kalau perlu yang disol dulu, ya, supaya lebih kuat dan seterusnya. Mungkin sampai bayaran anak sekolah saja sulit membayar, mengangsur rumah saja sampai berkali-kali belum sempat bayar, dan banyak persoalan, ya saudara. Mungkin juga ada yang sakit belum sembuh juga, ya. Usaha masih belum berkembang, cenderung jalan di tempat begitu-gitu saja. Yang penting masih ada kegiatan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita kadang-kadang juga merasa kok Tuhan gak nyata, ya. Kok Tuhan gak buru-buru jawab, kok masih begini-gini aja sepanjang tahun. Saudara, rupanya diperlukan kesabaran, rupanya diperlukan kepercayaan yang tidak pernah bergoyah. Sehingga saudara-saudara, di dalam suatu pertanyaan anak-anak nanti, para murid ini kalau pulang mereka bawa ikan atau enggak, ini suatu pertanyaan. Ada enggak yang bisa mereka berikan buat keluarga mereka? Ini jadi suatu pertanyaan, saudara. Tetapi Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti. Tiba-tiba dia hadir dan dia berkata, dan dia berfirman, "Hai anak-anak, apakah ada lauk pauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Dia firman yang kedua keluar, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan, maka engkau akan memperolehnya." Nah, anak-anak ini, para murid, kemudian menebarkannya. Dan saudara-saudara, di luar dugaan, ternyata ada sampai 153 ekor ikan besar. Ikannya bukan ikan teri, saudara, ya, ikan besar ini. Wah, mereka nggak bisa narik, ya. Dan waktu mereka mulai menepi sambil narik-narik jala, murid yang dikasih oleh Yesus yaitu Yohanes, dia punya kepekaan roh. Dia tahu itu Yesus, itu Tuhan. Yang lain nggak tahu, saudara. Wah, kita tahu sendiri karakter Petrus yang radikal. Setelah dia tahu itu Yesus, dia pakai pakaian nyebur, berenang. Yang lain tidak. Sampai di tepi pantai, ya, mereka mulai membereskan jalannya dan juga membawa ikan-ikan. Dan terlihat Yesus adalah pemimpin yang luar biasa, Allah yang menyediakan, Allah yang penuh dengan kasih sayang. Yesus sudah membakar ikan dan roti, tapi dia katakan bahwa mari yang baru saja engkau tangkap. Mereka membawanya kembali. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus bukan tidak memperhatikan, tapi Tuhan Yesus melatih anak-anaknya untuk terus beriman di dalam kondisi apapun juga, karena pertolongan pasti terjadi, karena jalan keluar pasti terjadi. Ya, sampai murid-murid terkagum-kagum, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita juga sering seperti itu, ya. Sering kali banyak orang Kristen dalam pengharapannya lemah, mengatakan kok Tuhan gak jawab, kok Tuhan seolah-olah gak mengerti, ya, kok Tuhan gak segera bertindak. Saudara, ada waktunya Tuhan, ya, ada waktunya Tuhan. Dan setiap peristiwa yang kita alami ada rencananya Tuhan. Ya, kalau kita melihat kan di sini ternyata Allah itu ada, Tuhan itu ada, selalu hadir, ya. Tapi dia minta dipercaya dalam kondisi apapun, dan pada saat yang tepat Tuhan memberikan suatu jawaban.
bahkan memberikan jawaban lebih besar daripada apa yang didoakan. Itu luar biasa. Untuk itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk tetap berpegang pada firman, walaupun kondisinya seolah-olah tidak mungkin. Ya, ini kan kondisi udah seolah-olah nggak mungkin. Sebentar lagi siang, ya, dia udah lelah, mereka udah pada capek, udah pada ngantuk. Ya, mungkin tidak akan diteruskan lagi untuk menjalannya. Tapi tiba-tiba ada firman yang hebat. Dan hebatnya murid Yesus meresponi firman itu dengan benar. Kita juga gitu. Kalau kita meresponi firman Tuhan dengan benar, pasti kuasa firman akan menjelma. Kuasa firman akan menjawab. Untuk itu saudara, dengarkan firman Tuhan dengan benar. Laksanakan apa yang Tuhan firmankan. Mujizat pasti terjadi. Jawaban pasti terjadi. Karena Tuhan tidak pernah mempermainkan anak-anaknya. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang ada bagi anak-anaknya. Berdoa terus, jangan pernah putus asa. Tuhan berkati saudara. Amin. Baik saudara, sekali lagi kita akan bersama-sama memuji Tuhan, meresponi firman ini melalui Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama dan yang ketiga. Sekarang siapakah hendak ku puji kau selalu. Anakku Roh Kudus berikanlah supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujianku, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama bara surga bermasmur. Saudara-saudara, kita memanjatkan syafaat, kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, berkati anak-anak-Mu supaya dengan firman ini mereka bertumbuh makin kuat. Mereka semakin percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, bahwa bagi Allah tidak ada yang terlambat. Ajarkan Tuhan kami semua untuk terus berpegang pada janji firman-Mu. Mintalah maka akan diberikan, carilah engkau mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Ajar kami terus berpegang pada setiap perkataan firman dan melakukannya, seperti para murid ketika Yesus katakan, tebarkan ke sebelah kanan maka engkau akan menangkapnya atau memperolehnya. Mereka menebarkannya dan mujizat terjadi. Terima kasih Bapa. Kuatkan iman anak-anak-Mu untuk mereka terus ya Tuhan percaya pada setiap firman-Mu, karena firman-Mu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk ibadah doa pagi setiap hari Sabtu. Demikian juga ya Tuhan, ibadah PW, Pelpri, ibadah sekolah minggu dan pemuda yang sudah berjalan Kau berkati, dan juga lansia. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk ibadah minggu besok, pagi dan sore yang Kau berkati, supaya berjalan dengan baik dalam otoritas kuasa Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Terpujilah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk hari ini yang melayani organis, song leader, pengguna kameramen, semuanya Engkau berkati.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Berkati GKO Kristus Raja supaya Engkau ciptakan banyak pendoa-pendoa dan kirim jiwa-jiwa ke GKO Kristus Raja. Kami siap untuk mengembalakannya, mengajar firman Tuhan. Berkati perekonomian jemaat GKO Kristus Raja, berkati perekonomian gereja. Rekan-rekan yang masih ada dalam ibadah PI ya Tuhan, di puncak pembinaan juga Engkau sertai, Engkau berkati. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan Tuhan, kami berdoa untuk sinode dan sidang sinode Engkau berkati, supaya semua berjalan dalam otoritas kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Engkau yang memilih ketua sinode GKO yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau berikan jemaat GKO yang masih belum bekerja, Kau berikan pekerjaan. Yang tidak punya uang, Kau berikan uang ya Tuhan. Yang belum punya anak, Kau berikan anak ya Tuhan. Yang belum mendapatkan jodoh, Kau berikannya. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ini doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan memberkati jalan-jalan hidup kita. Kita akan berikan persembahan dari Kidung Jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kalau anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Berkati mereka ya Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Berkati persembahan yang mereka berikan supaya untuk kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema. Janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur, ucap syukur. Itu kehendaknya, biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku.
dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara, kita akhiri dengan kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Biar badai menyerang, ombak menerjang, kami tidak takut. Karena penolong kami adalah Allah pencipta langit dan bumi, yang kami kenal sebagai Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, yang tahu kebutuhan anak-anaknya. Kami tidak takut ya Tuhan, walaupun dunia bergelora, karena pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Bapa. Ingatkan Tuhan di pikiran hati roh kami bahwa Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih. Saat ini kami akan berpisah. Berkati kami semua. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, shalom, Tuhan berkati kita semua.